biar tidak terlalu banyak. Oke, sebentar, ini ada suaranya. Apa yang akan kita pelajari hari ini sudah langsung berkaitan dengan algoritma genetika. Apa saja yang akan kita pelajari tentang algoritma genetika ini adalah tentang apa sih GA itu sendiri, gitu. Kemudian terminologi biologi yang berkaitan dengan GA, kemudian bagaimana GA itu dilakukan atau skema umum dari algoritma genetika. Sehingga nanti kita bisa membuat prosedur atau membuat fungsi untuk menjalankan algoritma genetika tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang detail tentang bagaimana cara kita bisa melakukan crossover, kemudian ada mutasi, ada seleksi, kemudian bagaimana untuk mengupdate atau memperbaharui generasi. Oke. Sebelum kita mulai, kita membahas dulu tentang terminologi biologi yang akan kita pakai di dalam membahas tentang algoritma genetika ini. Jadi, di dalam setiap makhluk hidup, itu ini pelajaran biologi yang sebenarnya saya sendiri juga bukan pakarnya di sana, tapi yang kita pakai hanya nanti konsep kromosom, gen, dan alel. Konsepnya di sini adalah setiap makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel gitu, atas banyak sel gitu. Nah, setiap sel dalam makhluk hidup itu terdiri atas satu atau lebih kromosom yang sama. Jadi mau diambil di rambutnya, mau diambil di bagian mananya itu memiliki rangkaian kromosom yang sama, di mana kromosom itu merupakan rangkaian DNA. Nah, kromosom itu sendiri terdiri atas gen. Jadi di sini yang kotak-kotak ini adalah gennya. Jadi gen-gen ini membentuk kromosom. Masing-masing gen, masing-masing kotak ini merepresentasikan satu trait khusus, misalkan warna mata, atau warna rambut, atau warna kulit. Nah, isi dari gen ini kita sebut alel. Alele atau alel ya, alel. Nah, ini isinya, berarti alel itu nilainya bisa kemungkinan dari trait tadi yang direpresentasikan tadi. Misalkan kalau traitnya adalah warna mata, maka isinya kemungkinan ada coklat, ada hitam, ada biru. Oke, jadi yang akan kita pakai nanti adalah konsep apa sih itu kromosom? Kromosom itu adalah tadi kumpulan gen-gen tadi. Gen itu apa? Gen itu melambangkan trait-trait khusus gitu yang ada di dalam makhluk hidup dan isinya itu adalah alel. Sebentar, saya belum record. Sudah ada yang record ya? Oke, ini penjelasannya ada di sini juga, gitu. Kemudian yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan tadi, alel, kromosom, gen, itu adalah individu. Nah, dalam GA, gitu, satu individu itu adalah satu kromosom itu. Jadi, satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi, satu kromosom itu adalah satu individunya. Kemudian apa itu populasi? Populasi itu sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu siklus proses evolusi. Jadi istilahnya populasi warga Semarang. Jadi kalau di dunia nyatanya adalah satu kumpulan individu tadi. Kalau di dalam GA nanti berarti yang dinamakan populasi itu adalah generasi per generasi. Jadi generasi pertama, generasi kedua, generasi tiga itu terdiri dari populasi-populasi yang terdiri atas individu-individu tadi. Oke, nah generasi itu adalah satu satuan siklus proses evolusi, kemudian ada nilai fitness, ini adalah seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Ini nanti yang akan kita pakai di dalam GA. Ini penjelasan singkat saja, genotype, fenotype. Genotype itu berarti isinya adalah rentetan, istilahnya DNA-nya seperti apa gitu. Jadi
Misalkan untuk warna rambut merah itu DNA-nya itu proteinnya seperti apa, untuk mata yang hijau itu seperti apa. Kalau Anda mengambil bioinformatika, nanti Anda kalau bekerja sama dengan orang biologi, kemungkinan akan bisa melakukan sequencing. Gimana sih kalau misalkan ingin menanam padi yang bulirnya besar, gitu, kemudian masa panennya cepat, itu DNA-nya bagaimana gitu. DNA-nya bagaimana itu adalah genotype-nya. Phenotype itu adalah fisikal karakteristiknya tadi. Jadi misalkan matanya biru, kemudian kulitnya putih, kemudian rambutnya merah dan lain-lain itu. Jadi itu fisikal karakteristiknya itu phenotype. Kalau genotype itu representasi di dalam proteinnya, di dalam gennya. Nah, di bioinformatika biasanya menggabungkan tadi antara karakter-karakter unggul tadi. Misalkan nanam padi tadi ya, yang diinginkan adalah yang besar bulirnya, kemudian masa panennya cepat, kemudian tahan terhadap hama. Berarti kan mengambil yang sifatnya baik, kemudian gennya diambil, dilakukan ya rekayasa genetika. Di situ biasanya di orang-orang IPB yang banyak bekerja di sini, yang banyak bermain penelitian di sini. Oke, ini sekilas pengenalan tentang biologi. Kemudian GA. GA itu apa? GA adalah teknik pencarian yang digunakan dalam komputasi untuk menemukan solusi yang tepat atau perkiraan untuk masalah optimasi dan pencarian. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas, ini adalah bagian dari algoritma evolusi. Nah, GA itu dikategorikan sebagai algoritma pencarian global. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika mencari itu dia tidak mulai dari satu titik, kemudian dikembangkan ke titik-titik selanjutnya. Kalau Anda ingat ada hill climbing, star, itu dia mulainya dari satu titik. Dari satu titik, kemudian dia mencari selanjutnya, jarak selanjutnya di sebentar. Jarak selanjutnya yang paling dekat dia akan pilih, kemudian selanjutnya dia akan pilih lagi jarak selanjutnya. Dia mulainya dari satu titik, berarti lokal. Gitu. Kalau GA ini sistemnya dia tidak seperti ini, tapi global. Jadi di awal dia menyebar beberapa kemungkinan rute kalau misalkan ingin mencari jarak ya, atau beberapa kemungkinan solusi. Jadi misalkan search space-nya atau ruang pencarian solusinya itu adalah kotaan ini. Kalau lokal itu berarti dia mulai dari satu tempat, kemudian mencari solusi mana, apakah ada solusi yang lebih baik di sekitarnya. Kalau GA ini dia nyebar, jadi di awal tadi kan ada generasi, satu generasi itu terdiri dari populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu, jadi masing-masing individu ini adalah solusi, jadi dia nyebar solusi di mana-mana, kemudian dia evaluasi nilainya, kemudian dia lakukan atau dia kombinasikan antara solusi-solusi ini, bisa jadi dia menghasilkan solusi lain yang di tengah. Jadi mencarinya itu menggunakan istilahnya agen yang banyak. Nah, ini yang disebut algoritma pencarian global. Kemarin saya sempat menyebutkan kenapa algoritma genetika itu tidak idealnya dia jarang bisa mencapai ke maksimal global maksimal gitu. Karena ketika kita mencari seperti ini gitu, nanti ketika kita sudah belajar crossover, belajar mutasi, bisa jadi hasil perkawinan silangnya itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang dekat dengan dua individu yang terlibat sebelumnya. Oke, mungkin ini terlalu awal. Oke, saya menjelaskannya seperti ini. Misalkan kemarin saya ibaratkan bahwa mencari solusi itu ibaratkan naik gunung gitu. Jadi kita ingin naik gunung Ungaran. Di sana ada beberapa puncak itu. Ketika kita mencari, ketika kita memakai hill climbing itu, kalau ketika kita memakai hill climbing, kita mulai dari poin ini, kita akan ngecek mana apakah ada titik yang lebih tinggi gitu. Kalau ada dia akan naik gitu. Ini bisa ke arah sini, bisa ke arah sini gitu. Kalau misalkan dia ke arah sini, nanti dia akan terperangkap di lokal optima. Dia tidak bisa pergi gitu. Tapi sekali dia ke arah yang benar, ke global optima, ke arah yang ini optimal yang paling tinggi,
maka dia bisa melanjutkan ini. Next-nya dia mencari titik yang lebih tinggi lagi. Apakah dia nyeken kemudian ada yang lebih tinggi lagi, dia akan akhirnya sampai di sini. Maka algoritma pencarian lokal itu bagus ketika arahnya benar di awal. Gitu. Jadi ketika arahnya benar di awal, dia akan mencapai global optimalnya. Sementara kalau GA, gitu, kalau GA diibaratkan naik gunung itu dia nyebar. Jadi awalnya dia di sini, ada beberapa orang di sini dia sebar sebagai kemungkinan solusi. Kemudian iterasi kedua itu kemungkinan dia ada di sini, kemudian ada di sini. Bisa kelihatan nggak atau lagging ya? Saya nyilang-nyilang seperti ini lagging atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, kemudian kemungkinan lain bisa juga di sini. Kemudian iterasi yang ketiga itu sifatnya random, jadi tidak bisa seperti algoritma lokal yang memastikan bahwa setelahnya itu pasti ini akan menjadi lebih tinggi. Tidak, tapi lebih random. Bisa jadi setelah di sini dia akan ke sini. Jadi yang didapatkan nanti, karena dia selalu akan mempertahankan solusi yang paling baik, misalkan sudah dapat di sini, ini bukanlah yang optimalnya, tapi ini mendekati optimal. Itulah kenapa kemarin saya katakan bahwa algoritma genetika itu kemungkinan tidak bisa mencapai global optimal, tapi dapat mencapai nilai yang mendekati global optimal itu. Jadi kelemahannya pencarian global di situ. Nah, kelemahannya pencarian lokal apa? Kelemahannya pencarian lokal tadi ketika sekali saya di awal salah arah, ya sudah saya terjebak di sini. Sekali saya terjebak di sini, saya nggak bisa ke global optimal. Kenapa? Karena sekeliling saya nyeken, kalau hill climbing itu kan ibaratnya orang yang naik gunung ditutup matanya. Dia hanya meraba-raba pakai tangan gitu. Mana yang lebih tinggi dia akan ke arah itu. Setelah sampai di puncak yang ini, misalkan ini puncak A, dia lihat sekelilingnya itu udah tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi dia merasa sukses. Padahal itu adalah bukan puncak yang tertinggi. Jadi itu yang saya katakan kemarin. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita sudah belajar tentang crossover. Kenapa solusi yang didapatkan GA itu lebih random, sifatnya random, tidak selalu menuju ke yang lebih baik. Oke, di sini algoritma genetika adalah kelas khusus dari algoritma evolusioner, memakai ini prinsip atau terinspirasi oleh proses evolusi biologi seperti pewarisan sifat, mutasi, seleksi, dan crossover, atau disebut juga rekombinasi, atau bahasa Indonesianya itu perkawinan istilahnya. Nah, ini implementasinya sebagai sebuah program simulasi komputer menggunakan satu populasi dari representasi abstrak. Jadi, satu populasi itu terdiri atas solusi-solusi kandidat yang dinamakan kromosom tadi. Populasi akan berkembang menuju solusi yang lebih baik. Jadi setiap generasi diharapkan tadi global optimalnya atau solusi terbaiknya itu akan diperbarui dengan yang lebih baik. Kemudian secara tradisional yang paling mudah itu solusinya itu direpresentasikan dalam bentuk biner sebagai string 0101. Walaupun nanti ada beberapa macam representasi yang lain seperti nanti kode real, kemudian permutasi, kemudian ada juga yang bentuknya pohon. Kemudian evolusi biasanya dimulai dari populasi individu yang dihasilkan secara acak. Jadi di awal individu itu dihasilkannya secara acak. Misalkan saya menetapkan bahwa satu generasi yang ingin saya gunakan untuk mencari solusi itu ada 100, maka di awal saya mencari 100, saya melakukan random atau menghasilkan atau membuat 100 individu secara random gitu. Kemudian evolusi itu dilakukan secara turun-menurun atau ya diturunkan ke generasi selanjutnya. Kemudian dalam setiap generasi nilai fitnessnya dievaluasi. Kemudian beberapa individu akan dipilih untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Tapi yang pasti nanti setiap generasi itu ukurannya tetap. Kalau kita menentukan 100 di generasi pertama, generasi kedua akan tetap 100. Begitu juga sampai selesai. Oke.
Kemudian populasi baru kemudian digunakan dalam iterasi algoritma berikutnya. Kemudian ya secara umum algoritma berakhir ketika sejumlah generasi maksimum telah dihasilkan. Atau kalau dalam bahasa komputasi lunak atau jaringan saraf tiruan itu berarti epochnya sudah terpenuhi. Kalau di sini berarti berapa kali terjadi evolusi. Atau kondisi yang kedua adalah nilai fitnessnya telah memuaskan atau kita sudah mencapai nilai fitness yang kita inginkan. Oke, ini jika algoritma diakhiri karena jumlah generasi maksimum, bisa jadi solusi yang memuaskan itu belum tercapai, tapi bisa jadi juga sudah tercapai. Oke, dari penjelasan itu, tadi sebenarnya kita bisa menggambarkan seperti ini, bagaimana skema GA itu akan dilakukan. Jadi yang pertama, di awal tadi kita melakukan proses inisialisasi. Bagaimana inisialisasi tadi dilakukan, inisialisasinya? Dari penjelasan saya tadi, inisialisasinya bagaimana? Atau pembangkitan populasi, atau membuat individu dalam generasi pertama itu bagaimana? Metode, caranya bagaimana? Bukan metodenya. Random. Oke, dengan random. Setelah di random, random ya tadi ya, awalnya random. Kemudian menghasilkan populasi. Jadi, populasi ini selanjutnya akan melalui proses seleksi orang tua. Saya sempat sekilas menyebutkan kemarin dan ini selalu saya sebutkan di setiap GA gitu. Jadi kita mengibaratkan kenapa harus ada proses seleksi orang tua, karena kita berharap nanti anak-anak yang dihasilkan itu dihasilkan dari orang tua yang memang mempunyai nilai fitness yang baik gitu. Walaupun tadi saya sudah sebutkan yang mempunyai nilai fitness yang baik belum tentu menghasilkan anak yang baik, tapi tetap proses seleksi orang tua ini tetap dilakukan sebagaimana gitu. Kalau sering saya guyon itu Anda sebagai individu dalam populasi yang sekarang, generasi sekarang, suatu saat ketika ingin mencari pasangan hidup pasti melalui proses seleksi juga. Oke, jadi di sini seleksinya nanti ada beberapa macam akan saya jelaskan. Satu macam yang saya jelaskan, satu macam penugasan untuk minggu ini. Kemudian setelah melakukan seleksi orang tua, jadi tidak semua populasi di sini itu akan menjadi orang tua gitu. Sebagaimana manusia ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah misalkan ya. Jadi tidak menjadi orang tua. Jadi orang yang sudah menjadi orang tua ini akan, atau bukan orang, individu yang sudah menjadi orang tua atau parents itu akan melalui proses rekombinasi atau perkawinan. Nah, perkawinan ini akan menghasilkan, jadi perkawinan itu seperti manusia ya, dua orang tua menghasilkan, kalau di sini harus menghasilkan dua anak di GA itu. Referensi yang saya baca seperti itu. Jadi di bukunya John Holland itu seperti itu, dua orang tua menghasilkan dua anak. Nanti ketika Anda melihat paper, ada dua orang tua yang hanya menghasilkan satu anak. Itu silahkan kalian refer kalau misalkan kalian mengerjakan TA atau mengerjakan skripsi tentang GA, terus mengacu seperti itu silahkan selama ada landasan yang ilmiah. Yang saya maksud landasan yang ilmiah sebenarnya bukan jurnal ya, lebih baik buku. Kalau dari buku yang memang tentang GA itu dari dua orang tua menghasilkan dua anak. Jadi misalkan ini ukuran populasinya adalah 10, jadi satu generasi itu berisi 10 individu, maka setelah seleksi orang tua akan menghasilkan 10 juga. Jadi ada 10 orang tua yang terpilih atau 5 pasang. Sehingga nanti dari 10 orang tua ini akan menghasilkan 10 anak. Jadi anaknya juga 10. Nah, anak ini akan melalui proses mutasi, tergantung pada probabilitasnya, kemungkinan dia mengalami mutasi, kemungkinan tidak mengalami mutasi. Tapi nanti ada bagaimana kita bisa menentukan itu mutasi atau tidak, itu di bagian belakang. Kemudian kalau sudah selesai dua proses ini, rekombinasi dan mutasi, itu menghasilkan di sini akhirnya 10 ya tadi, berarti orang tuanya 10, di sini 10. Jadi setelah terjadi rekombinasi dan mutasi tadi, ada dua generasi sekarang. Generasinya adalah generasi pertama, ini adalah populasi pertama. Kemudian ini calon generasi kedua, ini belum generasi yang kedua, ini masih 1,5 D gitu. Ini adalah calon generasi yang kedua. Dari sini, dari
anak ini dan populasi awal ini, maka dilakukan seleksi survivor untuk menghasilkan 10 individu di generasi yang kedua. Ada beberapa macam metodenya, ada yang ini generasi orang tua langsung dihilangkan, atau generasi sebelumnya langsung dihilangkan, ada yang mempertahankan beberapa generasi orang tua, kemudian beberapa diambilkan dari generasi anak. Jadi nanti metode-metode itu akan dibahas mendetail di akhir. Maka generasi kedua itu didapatkan setelah seleksi survivor. Jadi seleksi survivor itu berasal dari 10 ditambah 10 ini. 10 dari generasi pertama dan 10 anak ini melalui seleksi survivor untuk menghasilkan generasi yang kedua. Kemudian dihitung nilai fitnessnya, kalau sudah memenuhi maka selesai. Kalau belum maka dia dilakukan seleksi orang tua lagi, kemudian ada rekombinasi, ada mutasi, begitu seterusnya sampai kondisi berhenti terpenuhi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Atau bingung? Jelas ya? Kalau bingung silahkan bertanya ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Kalau misalnya ketika seleksi orang tua itu ada yang tidak ini, Bu, tidak dipilih, yang tidak menghasilkan, tidak bernilai, Bu. Nah itu berarti kan mereka ada yang tertinggal tuh, berarti nanti sama anaknya juga dikombinasikan lagi, Bu, gitu. Itu gimana? Maksudnya gimana, Mas? Kalau dia tertinggal, kan populasi baru orang tua, terus anak, terus seleksi survivor. Terus misalnya nanti orang tua ini yang tidak mendapatkan yang tadi itu, Bu. Itu berarti nanti anaknya langsung ke orang tua lagi atau gimana itu? Kan muter gitu ya, Bu, siklusnya. Yang sebentar saya agak sebenarnya saya kurang begitu menangkap pertanyaannya. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah yang maksud orang tua itu yang di sini atau yang di populasi ini, Mas? Yang generasi, Bu. Yang di regenerate gitu, Bu. Kan ceritanya yang ini kan, iya, orang tua. Yang orang tua ini dia tidak dianggap sebagai generasi ya. Dia itu kayak kalau di dalam istilah GA ini namanya kolam perkawinan atau mating pool. Jadi ini itu fungsinya hanya untuk menghasilkan anak selanjutnya. Terus tadi pertanyaannya adalah kalau apa? Nanti kan anak itu berarti nanti ke seleksi survivor terus ke populasi lagi gitu, Bu. Terus nanti ke orang tua lagi berarti, Bu, mereka. Tapi kan orang tuanya beda lagi. Nanti kan dipilih dari generasi yang kedua lagi. Jadi orang tua di sini kalau misalkan tadi ada 10 ya, Mas, ada 10, misalkan individu 1 sampai individu 10. Itu milihnya itu tidak terus harus beda semua gitu. Bisa jadi ketika saya mendapatkan 10 orang tua ini bisa jadi nanti individu yang didapatkan itu seperti ini. Individu 1 itu 1 1 2 3 5 5 7. Yang penting jumlahnya 10. Nah, sisanya tadi kan tidak dikawinkan, tapi masih ada dalam generasi. Generasi ini kan tetap 1 sampai 10 nih. Individu 1 sampai 10. Tapi yang dikawinkan itu adalah ini misalkan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 5 dengan 7, 5 dengan 8. Karena melalui proses seleksi ini. Nanti anaknya misalkan saya anggap anaknya itu individu 11 sampai 20. Nah, yang diseleksi selanjutnya adalah yang melakukan seleksi survivor itu adalah individu 1 sampai 20. 110 ini dari generasi pertama, 11 sampai 20 ini dari generasi yang kedua. Nanti misalkan yang ternyata yang diambil untuk generasi yang kedua itu adalah anak-anak yang atau nilai yang genap, individu yang genap ya misalkan. Ini kan contoh 2, 4 sampai 20. Berarti kan jumlahnya 10. Maka dilakukan seleksi orang tua lagi. Ini isi dari orang tua ini akan ganti lagi. Gitu, Mas. Sesuai dengan program untuk seleksi orang tua tadi. Oh, berarti nggak mungkin ketemu sama yang generasi satu lagi gitu, Bu, ya? Generasi yang sebelumnya? Iya. Nggak mungkin ketemu. Oh, gitu. Jadi, per generasi. Oke, sama-sama. Mas siapa tadi? Ricky, Bu. Ricky Rivaldo. Iya, bukan? Iya.
Oke. Ada lagi yang nanya? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas atau sebelumnya tadi, apa saja yang harus kita perhatikan sebenarnya ketika kita melakukan atau membuat program dalam GA? Yang pertama, kita harus jelas teknik pengkodean yang kita pakai. Kemudian, yang dimaksud teknik pengkodean ini nanti adalah bagaimana representasi kromosomnya. Masing-masing kromosom itu merepresentasikan apa, kemudian masing-masing gen itu merepresentasikan apa, isinya harus bentuknya apakah biner ataukah real. Itu tentang teknik pengkodean. Kemudian yang kedua adalah prosedur inisialisasi. Tapi tadi ini sudah fix, kita biasanya pakai random. Kemudian selanjutnya adalah penghitungan fungsi fitness atau nilai fitness. Jadi kita harus jelas fungsi fitnessnya apa. Misalkan ingin mencari jarak terpendek ketika kita menjemput atau melakukan penjemputan terhadap laundry kemarin yang saya contohkan. Maka fungsi fitnessnya itu adalah jarak terpendeknya. Berarti fungsi fitnessnya adalah minimum jarak. Itu contoh fungsi fitnessnya. Berarti nilai fitnessnya nanti dihitung dari itu tadi. Kemudian seleksi orang tua. Seleksi orang tuanya mau pakai cara apa? Apakah random, nanti apakah roulette wheel, ataukah turnamen, nanti ada. Kemudian operator genetika apa yang atau operator-operator genetika yang terlibat, termasuk nanti adalah rekombinasi dan bagaimana probabilitas rekombinasi itu kita atur, kemudian mutasi dan bagaimana probabilitas mutasi itu kita atur. Karena tadi saya katakan bahwa sebenarnya di dalam setelah crossover itu mungkin dia kena mutasi, mungkin tidak, karena dalam operator genetika tadi crossover dan mutasi itu diatur oleh parameter yang namanya probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Probabilitas crossover ini nilainya besar, jadi sekitar 0,95. Jadi dia sangat mungkin terjadi crossover. Jadi setiap pasang orang tua dia cek apakah akan terjadi crossover atau tidak. Kalau terjadi maka dilakukan crossover. Kalau tidak berarti orang tuanya tidak melakukan rekombinasi dan diteruskan ke generasi berikutnya. Kalau mutasi itu dalam algoritma genetika itu probabilitasnya sangat kecil. Biasanya disetting 0,05 atau lebih kecil. Fungsi mutasi akan saya jelaskan nanti di akhir. Kemudian tadi saya menjelaskan ini nanti kalau saya cek satu anak itu saya cek dia probabilitasnya atau angka yang dihasilkan itu ternyata lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi mutasi. Tapi kalau lebih kecil maka akan terjadi mutasi. Jadi caranya kita punya dua probabilitas atau kalau dalam pemrograman saya menggunakan dua variabel, PC itu untuk probabilitas crossover, PM itu probabilitas mutasi. Untuk kalau ingin melakukan mutasi sebelumnya saya generate random number dulu antara 0 sampai 1. Kalau angkanya lebih besar dari dua angka ini maka tidak terjadi. Tapi kalau lebih kecil maka terjadi. Oleh karena itu kenapa mutasi itu jarang terjadi karena yang di bawah 0,05 itu lebih kecil dibandingkan yang di atasnya. Oke, itu untuk operator genetika. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan parameter. Berapa generasi yang akan kita pakai, berapa fungsi fitness atau nilai fitness yang ingin kita tuju sampai kondisinya berhenti nanti. Oke, yang pertama dulu untuk teknik pengkodean. Teknik pengkodean ada 4 secara umum. Jadi teknik pengkodean ini adalah bagaimana kita merepresentasikan isi dari kromosom atau isi dari gennya. Apakah dalam bentuk biner, ataukah dalam bentuk real, apakah dalam bentuk permutasi. Nah, yang pertama ini biner, ini setiap kromosom dinyatakan dalam barisan bit 0 atau 1. Jumlah alelnya 2, jadi kemungkinan alelnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Ini banyak dipakai untuk knapsack problem. Ini knapsack problem, ada yang tahu knapsack problem? Knapsack problem. Ada yang tahu knapsack problem?
Oke. Knapsack problem itu adalah masalah ketika misalkan Anda mau camping ya, Anda mau camping, Anda bawa tas volumenya tertentu, tas Anda itu ya besarnya segitu. Anda pengen bawa banyak barang gitu. Nah, volume tas Anda itu misalkan 10 liter. Anda ingin membawa barang, ada senter, ada sabun mandi, ada handuk, ada PS5, ada apa ROG-nya mau dibawa dan lain-lain. Kemudian ada apa sih ya, misalkan beras, ada magicom. Nah, knapsack problem ini adalah merepresentasikan barang apa yang harus kita bawa gitu, atau barang apa yang harus dimasukkan sehingga memaksimalkan nilai yang yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi misalkan ingin kemah kan fungsinya apa sih gitu? Apa harus bawa PS5? Berarti PS5 nanti nilainya kecil gitu. Kemudian sabun, handuk itu apakah penting? Jadi representasinya nanti misalkan yang pertama itu adalah untuk tadi center. Kalau 0 berarti tidak dibawa, kalau 1 berarti dibawa. Kemudian handuk, kalau 0 berarti tidak dibawa, dan seterusnya. Kalau 1 berarti dibawa. Begitu terusnya sampai dia merepresentasikan berapa barang yang menjadi kegalauan Anda. Misalkan tadi ada PS5 dan lain-lain, ternyata total barangnya itu 20 gitu, dengan volume masing-masing, dengan nilai masing-masing yang sudah Anda tetapkan, prioritas masing-masing istilahnya. Jadi nanti dia akan mengoptimasi barang mana yang harus Anda bawa sehingga nilai kepuasan Anda itu dipenuhi dan tetap memenuhi atau tetap tidak melanggar volume 10 liter tadi. Ini biasanya kalau di dalam contoh kasus selain dalam tas untuk camping itu biasanya pencuri ingin memasukkan barang gitu dengan wadahnya kan konstan satu bagor gitu. Barang apa saja yang harus dia masukkan, tapi masa kita mencontohkan hal-hal yang seperti itu kan tidak baik gitu. Oke, jadi itu ya knapsack problem. Itu pengkodeannya biner. Jadi kromosomnya dinyatakan dalam barisan 01. Kalau 0 berarti tidak di bawah, kalau 1 berarti di bawah. Kemudian pengkodean yang kedua adalah permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi ini adalah urutan. Jadi suatu barisan bilangan yang menyatakan bilangan dalam suatu urutan atau digunakan untuk ordering problem. Ini untuk contohnya traveling salesman problem, atau kemarin contohnya adalah mengambil cucian laundry. Jadi misalkan ada 5 tempat atau 6 tempat yang harus Anda ambil, urutannya mana? Apakah A, B, C, D, E, ataukah A, D, C, B, E, dan lain-lain. Jadi isinya adalah urutan, tidak boleh ada yang double. Jadi tidak boleh dari A, B, A lagi. A itu tidak boleh double. Atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi pada intinya berupa urutan. Kemudian representasi yang ketiga adalah bilangan real. Kalau real berarti setiap kromosom merupakan suatu barisan dari nilai-nilai real, di mana nilai tersebut dapat berupa apa saja yang berhubungan dengan masalah. Jadi biasanya ini digunakan di ranah engineering untuk menentukan misalkan struktur dari sayap pesawat gitu, panjangnya harus berapa gitu, tengahnya harus berapa, tebalnya harus berapa gitu. Jadi biasanya banyak digunakan untuk itu. Kemudian selanjutnya adalah representasi dengan tree atau pohon. Jadi merupakan pohon dari beberapa objek. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan persamaan maupun permasalahan pengkodean. Ini adalah contohnya kalau biner atau tadi yang 0101 itu yang paling atas ini. Kemudian ini adalah permutasi. Ini untuk nilai real. Nah, kemudian ini untuk yang tree. Kriteria pengkodean ini yang harus Anda ketahui, yang penting 2 ini, yang sisanya saya tidak begitu bahas. Jadi harus lengkap dan harus tertutup. Lengkap itu maksudnya apa? Setiap titik pencarian harus dapat dijangkau oleh pengkodean ini. Kemudian yang kedua adalah tertutup. Jadi semua individu yang dihasilkan itu dapat dikodekan ke fenotip yang
valid. Jadi misalkan tadi kalau dalam program knapsack itu kalau misalkan ternyata ini melebihi kapasitas berarti itu tidak valid. Misalkan saya ingin bawa semuanya, pokoknya PS5-nya harus dibawa, ROG-nya harus dibawa. Itu bisa, tapi secara phenotype ini tidak valid karena tas Anda itu cuma 10 liter. Itu ketertutupan dan kelengkapan. Lainnya saya tidak begitu tekankan. Kemudian setelah teknik pengkodean kita sudah jelas, jadi dari permasalahan yang ini Anda selesaikan sudah jelas, jadi menghasilkan teknik pengkodean juga jelas. Selanjutnya kita melakukan inisialisasi populasi dengan cara random. Kemudian setelah dilakukan inisialisasi populasi, kita mendapatkan sejumlah populasi yang kita tetapkan di awal. Jadi misalkan tadi saya contohkan ada 10, maka kita mendapatkan 10 individu, di mana masing-masing individu itu seterusnya akan kita hitung nilai fitness-nya. Sebelum menghitung nilai fitness, tentu saja kita harus menentukan fungsi fitness-nya apa. Fungsi fitness itu mengukur kualitas solusi yang direpresentasikan oleh masing-masing individu. Jadi fungsi fitness bergantung pada masalah yang diselesaikan. Contohnya dalam ini tadi knapsack problem, kita ingin memaksimalkan nilai total dari objek yang kita masukkan ke dalam tas tadi dengan kapasitas yang fix. Oke, jadi itu untuk nilai fitness-nya. Ini contohnya misalkan ada N individu, 1 sampai individu N, nah kita hitung, kemudian biasanya langsung di ranking. Setelah dihitung individunya, biasanya di ranking individu mana yang mempunyai nilai fitness yang paling besar, kemudian yang kedua, dan seterusnya, sampai yang terakhir. Oke, setelah itu, setelah dihitung fungsi fitness-nya, langkah selanjutnya adalah seleksi orang tua. Ini tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi, kita sudah sampai di grafik setelah membuat populasi, kemudian seleksi orang tua. Seleksi orang tua itu ada 2 macam secara umum. Yang pertama random. Ya, random aja gitu. Yang kedua adalah berdasarkan fitness atau berdasarkan nilai fitness. Jadi untuk menghasilkan orang tua baru, ketika kita menggunakan metode random, maka berarti ya kita generate angka sembarang aja untuk menentukan oke, individu keberapa yang keluar. Oke, itu akan diambil, akan dimasukkan ke mating pool. Istilahnya kalau dalam dunia nyatanya ya nggak perlu melihat bibit bobot bebeknya gitu. Jadi melihat ya sudah ketemu orang di jalan kayaknya suka nih, ya udah ya ditembak aja gitulah istilahnya. Jadi itu kalau random. Kalau fitness itu berarti kalau dalam dunia nyatanya melihat bibit bobot bebeknya, dia bagaimana sih, baik atau tidak orangnya gitu, atau di sini individunya baik atau tidak. Kalau baik, kemungkinan besar dia akan dijadikan orang tua untuk dimasukkan di mating pool. Nah di sini kalau fitness base ini ada 2 macam. Yang pertama adalah roulette wheel, yang kedua adalah turnamen. Yang ini random ini yang tidak berdasarkan fitness. Apa itu roulette wheel? Yang saya jelaskan adalah roulette wheel, yang nanti saya minta Anda untuk mencari dan menjelaskan adalah yang turnamen. Apa itu roulette wheel? Roulette wheel itu kalau ya mungkin Anda sudah tahu ya, kalau di kuis-kuis itu biasanya ada ini roda apa? Ya roda yang misalkan ingin mendapatkan hadiah apa gitu. Terus diputar, di sini ada jarumnya. Misalkan di sini itemnya adalah kulkas, kemudian di sini zong dan lain-lain. Diputar, dia berhenti di mana, maka dia mendapatkan item tersebut. Nah, roulette wheel itu seperti itu. Dalam pemilihan orang tua, kita menggunakan lingkaran seperti ini, visualisasinya seperti ini, yang dibagi menjadi sejumlah N ties. N itu merepresentasikan individu dalam populasi tersebut. Jadi kalau ada 10 berarti ada 10, istilahnya ada 10 item di sini. Masing-masing individu mendapatkan porsi pada lingkaran di mana porsi tersebut proporsional dengan fitness-nya. Jadi kalau dia fitness-nya tinggi, dia akan mendapatkan tempat yang luas di sini. Jadi kemungkinan dia dipilih semakin besar.
Jadi ini a fitter individual, individu yang lebih fit atau yang mempunyai nilai fitness yang lebih tinggi itu mempunyai tempat yang lebih luas sehingga mempunyai kemungkinan yang besar untuk dipilih. Akan tetapi tentu saja roulette wheel ini tidak menjamin bahwa yang terpilih nanti memang yang orang-orang tua yang baik saja, karena ini tetap berdasarkan probabilitas. Tapi probabilitas untuk memilih individual yang fitnessnya lebih tinggi itu tetap lebih tinggi. Oke, ini adalah contohnya. Di sini ada 6 individu A, B, C, D, E, F dengan nilai fitness yang berbeda-beda. A yang paling tinggi, ini adalah individu A. Kemudian ini adalah individu B, ini adalah individu C, ini individu D, ini individu E, dan ini individu F. Nah, nanti dalam pemrograman gitu, ini fixed point ini sebenarnya didapatkan dengan memanggil angka random. Di angka random di sini kan 0 gitu. 0, kemudian ini kalau semuanya 1 berarti nanti kita harus melihat kok kumulatifnya berapa. Jadi misalkan saya random yang keluar itu adalah 0,5, maka yang akan terpanggil adalah individu B karena ini berada di 0,5 itu ada di sini. Kalau yang terpanggil itu adalah ketika di random itu adalah 0,25, maka itu adalah individu A, berarti di sini. Oke, konsepnya nanti seperti itu. Bisa dipahami? Atau bingung sampai di sini? Insya Allah. Insya Allah. Paham, Bu. Oke, paham ya. Oke, saya pakai contoh yang ini saja, masih pakai contoh yang ini. Sebenarnya di sini ada, cuman lebih visualnya lebih mendukung yang ini. Oke, jadi ketika kita ingin menghitung roulette wheel, langkah yang pertama, kalau sudah diketahui nilai fitnessnya, berarti kita tidak perlu menghitung lagi. Tapi kalau belum diketahui nilai fitnessnya, maka kita harus menghitung nilai fitnessnya. Kalau sudah tahu nilai fitnessnya, maka langkah selanjutnya agar bisa mendapatkan grafik ini adalah menghitung probabilitas ini ya. Probabilitas masing-masing individu, di mana probabilitasnya ini adalah ini nilai fitnessnya dibagi sigmanya. Jadi ini kalau ditambahkan ada berapa, maka kita mendapatkan ini FK dibagi sigma FK. Ini adalah nilai fitnessnya. Ini adalah 8, sebentar ini bulat nggak ya? 11,4, 12,8, 12,8, ini 14, 18,5 kalau saya nggak salah ya. Sigmanya 18,5. Maka ini untuk individu A ini PK-nya ini adalah 8,2 dibagi 18,5. Untuk individu B ini 3,2 dibagi 18,5. Sampai terakhir 0,3 dibagi 18,5. Kemudian tadi saya sebutkan hitung kumulatifnya. Kumulatif berarti mulai dari 0, di sini adalah 0. Kita hitung A berarti tetap dia mulai dari 0, 8,2 per 18,5. Kalau B berarti ini ditambahkan. Berarti 8,2 ditambah 3,2 ini adalah 11,4 dibagi 18,5. Kalau C berarti tadi ini ditambahkan 1,4 berarti adalah 12,8 dibagi 18,5. Sampai terakhir individu F harusnya nanti adalah 18,5 per 18,5. Kalau pakai kalkulator dalam koma boleh juga. Jadi totalnya di akhir pasti ini 1. Nah, kalau sudah seperti itu kita tinggal menggambarkan ini pi-nya. Jadi dia akan menempati seberapa persen. Jadi menempati 0 sampai 8,2 per 18,5. Kemudian yang B akan menempati dari sini sampai 11,4 dan begitu seterusnya. Baru kalau sudah nanti kita panggil random number tadi. Di dalam pemrograman nanti seperti itu.
Oke, ini algoritmanya tadi. Langkah ini di langkah pemanggilan bilangan random tadi. Jadi kalau tadi saya baru memanggil 2 random, 0,5 dan 0,25, itu dilakukan sejumlah orang tua yang ingin di-generate. Tadi kalau ada 10 individu yang ada dalam populasi, berarti saya menginginkan 10 orang tua. Maka saya akan memanggil 10 random number. Jadi ada 10 random yang saya panggil sehingga menghasilkan 10 individu dalam mating pool. Dan berarti juga tidak berarti berarti juga bisa jadi satu individu itu dipanggil lebih dari satu kali. Oke. Itu untuk roulette wheel. Untuk yang turnamen nanti silakan dicari, itu jadi penugasan. Nanti di belakang ada detail tugasnya. Untuk random tidak perlu dibahas karena ya sudah random. Oke. Langkah yang kedua ini adalah bukan kedua. Setelah dihasilkan orang tua di mating pool, jadi orang tuanya sudah dihasilkan, kita melakukan rekombinasi atau perkawinan atau crossover. Nah, crossover ini dilakukan dengan mengambil sebagian potongan baris alel dari DNA orang tua untuk orang tua satu untuk disatukan dengan DNA dari orang tua lain sehingga membentuk keturunan dengan kombinasi dari 2 orang tua tadi. Nah, ini ada algoritma. Oke, ini tadi yang saya sebutkan. Untuk melakukan crossover ini gitu dalam algoritma genetika yang berbasis generational replacement, setelah mendapatkan N individu atau N kromosom di mating pool, maka genetik algoritma itu menjalankan operator crossover terhadap pasangan orang tua berdasarkan probabilitas tertentu atau tadi saya sebut PC. Jadi PC itu sudah ditentukan di awal dan biasanya nilainya tinggi. Kemudian bagaimana cara melakukan crossover itu bergantung dengan pengkodean yang dilakukan. Di pertemuan ini saya akan fokus atau selesai kelas ketika saya selesai membahas crossover. Jadi nanti ada beberapa macam crossover, mutasi saya lempar ke minggu depan karena crossover itu banyak. Yang pertama, gitu, bisa disiapkan ore-orean juga karena nanti di belakang ada tugas tentang ini. Crossover yang untuk teknik pengkodean biner dan integer. Untuk yang teknik ini, maka ada 3 macam. Jadi ada single point crossover, ada multi point crossover, dan uniform crossover. Kalau single point crossover berarti hanya ada satu titik persilangan untuk penukaran gen. Kalau multi point berarti ada beberapa titik persilangan, bisa 2 atau lebih. Kemudian kalau uniform berarti persilangan itu mengikuti pola tertentu, di mana pola 0 itu tidak ditukar, pola 1 itu ditukar. Ini tidak ada contohnya. Oke, saya contohkan di sini. Kalau misalkan ada individu, ini orang tua, gitu, panjang kromosomnya adalah 6, ini individunya adalah 100, 110. Yang kedua, ini adalah individu orang tua yang kedua, panjangnya 6 juga, ini adalah 110, 101. Oke, kalau saya memakai single point crossover, maka di dalam program harus dijelaskan titik persilangannya atau harus dijelaskan mana titik persilangannya. Misalkan ini adalah setelah titik ketiga atau setelah gen ketiga. Maka nanti anak yang dihasilkan itu dari 2 orang tua ini akan menghasilkan 2 anak. Jadi anak yang pertama, ini saya gambarkan di sini. Anak yang pertama itu 3 gen pertama mendapatkan dari orang tua pertama. Jadi 100, 3 gen selanjutnya mendapat dari orang tua kedua. Jadi 101. Ini untuk anak 1. Untuk anak 2 juga sama. Nanti 3 gen pertama dari orang tua pertama, orang tua kedua gitu. Jadi 110. Selanjutnya dari 110, 110. Oke, itu untuk single point crossover. Bisa dipahami?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kalau multi point berarti konsepnya sama, tapi titik persilangannya lebih dari satu. Jadi misalkan untuk contoh yang sama, saya pakai warna yang berbeda. Misalkan saya memilih titik 2 dan titik 4. Gitu. Jadi nanti anak 1 dan anak 2-nya akan menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Aduh. Nggak apa-apa ya, jelek. Oke, anak yang pertama, karena titik persilangannya adalah ini, titik 2 dan 4. Jadi, anak yang pertama adalah 1, 0. Kemudian ini juga masih tetap dari orang tua. Yang pertama. Yang berbeda adalah di titik antara dua titik ini. Berarti ini 01. Kebetulan sama. Komponen 3 dan 4-nya kebetulan sama. Yang ini juga sama. Anak yang dihasilkan ternyata sama. Karena kebetulan komponen atau ya isi dari gen 3 dan 4 itu sama untuk kedua orang tua tersebut. Itu untuk multi point crossover. Kalau gennya panjang kita bisa memakai beberapa titik, tapi kalau hanya pendek ini ya 2 saja sudah kelihatan. Kemudian yang terakhir itu adalah uniform crossover. Uniform crossover ini berarti dengan pola. Polanya adalah 1010, misalkan saya tuliskan ini pola yang digunakan adalah 10 01 10. Maka ketika nilainya 1 ini ditukar, berarti nanti anak yang pertama yang didapatkan adalah ini dari orang tua pertama. Jadi 1, kemudian pola kedua itu adalah 0, berarti tidak ditukar. Pola ketiga itu adalah 0 juga, berarti tidak ditukar. Pola keempat ini adalah 1, berarti ini ditukar, tapi kebetulan isinya sama. Pola yang kelima atau gen yang kelima ini 0, sebentar, 1, 0, 0, 1 berarti ditukar. 0, kemudian yang terakhir ini polanya adalah 0, berarti tidak ditukar. Dari orang tua pertama berarti menghasilkan anak 1 ini. Maaf, Bu. Yang internet tertunda, jadinya kurang paham, Bu. Oh, mulai dari mana, Mas? Dari awal? Dari awal memang tertunda-tunda sih, Bu. Dari yang, apalagi yang dari multi point crossover itu. Oh, dari multi point crossover. Oke. Dari multi point crossover tertunda. Tapi bisa dipahami nggak yang multi point? Kalau bisa dipahami, saya nggak ngulang itu. Saya ngulangnya yang uniform. Atau kalau tidak? Belum paham, Bu. Gimana? Belum? Kurang paham? Belum, Bu. Oke. Sebentar ya. Berarti yang single sudah oke ya kalau yang single? Yang single sudah, Bu. Bu, maaf ya, yang single tadi anak kedua itu bagaimana ya, Bu? Oh, anak yang kedua. Oke, saya ulangi ya kalau gitu. Ya udah pelan-pelan aja, nanti nyampainya jam berapa gitu. Ini yang kuotanya harus out karena dulu sempat ada yang ini ya, sebelum saya go sampai jam misalkan jam 7 enggak juga sih. Dulu tuh sempat ada yang curhat gitu, Bu, kalau lama-lama kuota saya nggak cukup. Nah, ini di kelas ini bagaimana? Oke, masih oke gitu. Saya oke, Bu. Oke ya. Ya, nanti kalau yang nggak oke bisa japri saya ya, Bu. Kalau bisa saya dikasih materinya aja atau gimana? Ya maksudnya japri aja ke saya gitu. Ya. Oke, sementara kalau tidak ada yang memberi saya masukan, berarti saya anggap sebenarnya oke. Cuman saya memang dulu diminta untuk mematikan video ketika mengajar. Jadi saya jarang memakai video karena katanya kalau video ukurannya terlalu besar. Jadinya ya sudah gitu. Tapi kalau memang semua sekelas ini oke, berarti nanti besok-besok saya bisa pakai video kapan-kapan. Oke, saya ulangi lagi mulai dari single crossover kalau kayak gitu. Pelan-pelan aja kalau gitu. Ini tadi saya juga lupa. 10, oke, 10, 11. Ini lagging juga. Kalau gambar gini lagging. Kalau saya aman. Oh, ada yang aman, ada yang nggak aman.
Aman, Bu. Oke, berarti ini misalkan 01 11 ini 01. Oke, kalau single point tadi yang bertanya yang pertama ya saya ulangi saja. Kalau single point itu kan berarti satu, titiknya satu. Ini tadi saya contohkannya adalah ini, titik yang setelah gen ketiga. Maka nanti akan menghasilkan anaknya, gitu. Anak yang pertama itu kan ini orang tua 1 atau P1 ya, parent 1. Ini parent 2. Kemudian akan menghasilkan anak 1 atau biasanya disebut offspring 1 atau A juga nggak apa-apa bahasa Indonesia. Anak satunya itu berarti 3 gen yang pertama dari orang tua pertama. Berarti 101, ini 101. 3 gen selanjutnya ya diambil dari orang tua kedua setelah ini tadi, poin tadi. Ini adalah 101 juga kebetulan. 101. Jadi awalnya kalau orang tua 1 itu adalah 101, 011, maka sekarang dibalik. Kalau anak 2 itu melihat dari orang tua 2, berarti 3 gen pertama adalah dari orang tua 2. Nah, ini 011 kok sama bisa. Ini 011 juga. 011. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Ini untuk sini. Oke, gitu Mbak, jelas? Iya Bu, jelas. Makasih Bu. Oke. Untuk yang multi point gitu, yang multi point crossover tadi titiknya bisa 2 atau lebih ya, tergantung panjangnya. Tadi saya contohkan adalah titik 2 setelah gen 2 dan setelah gen 4. Anak yang dihasilkan kalau dengan cara ini, anak 1 itu adalah duanya ini, 2 yang pertama diambil dari parent pertama 10, kemudian 2 yang kedua gitu. Jadi selanjutnya diambil dari orang tua yang kedua gitu. Ini jadi 11. Kemudian setelah perpotongan yang kedua ngambil dari orang tua pertama lagi. Jadi ini nilainya 11. Jelas Mas tadi yang masih lagging? Jelas Bu, jelas. Oke, untuk anak yang kedua konsepnya sama, tapi ngambil awalnya melihat dari orang tua 2, jadi 01, kemudian yang gen 34 mengambil dari ini orang tua yang pertama, jadi 10, kemudian anak yang gen yang ke-56 mengambil dari orang tua 2 lagi, 01. 01, 10, 01. Oke. Itu untuk multi point. Selanjutnya untuk uniform. Kalau uniform berarti memakai pola. Polanya ini polanya terserah, kita set juga, kita bisa ngeset dalam program. Misalkan tadi polanya adalah 11, tadi lupa juga sih polanya 11, 00, 11. Berarti maksudnya apa gitu. Nanti kita harus melihat masing-masing orang tua. Jadi saya lihat orang tua 1 dulu. Untuk menghasilkan anak 1, saya lihat orang tua 1. Pola untuk gen pertama itu 1, maka berarti dia ditukar. Berarti nilainya adalah sekarang 0. Untuk gen kedua 1 juga, berarti dia ditukar juga. Berarti nilainya adalah 1. Untuk pola yang ketiga dan 4 tidak ditukar, berarti tetap. Berarti ini nilainya 1, 0. Kemudian untuk gen ke-56 ini awal yang 50 berarti tidak ditukar, berarti tetap 1. Untuk yang ke-6 5 itu ini ya. Maaf. 56 dua-duanya ditukar gitu. Polanya yang ini. Dua-duanya ditukar berarti gen ke-5 itu isinya ini adalah 0 karena ditukar. Gen ke-6 isinya 1 karena walaupun ditukar itu isinya sama. Untuk yang kedua, anak yang kedua sama, tapi kita melihat di orang tua yang kedua, berarti ditukar, berarti ini 1,
0, kemudian tidak ditukar, ini 1, 1, ditukar, ini berarti 1, 1. Oke, jelas sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Bisa sekali lagi nggak, Bu? Yang mana? Yang uniform. Yang uniform. Oke, yang uniform ya, berarti saya cuma menghapus yang uniform. Polanya sama aja ya. Atau saya ganti pola juga nggak apa-apa sih. Jadi tadi misalkan, oke, polanya apa Mas? Sebut bilangan 6 biner Mas. Polanya apa? Bebas kan, Bu? Bebas. 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 ya. Oke. Berarti nanti untuk menghasilkan anak itu kita melihat sebenarnya bisa langsung ya satu-satu aja deh Mas. Melihat masing-masing orang tua Mas. Kemudian dicekkan dengan pola tadi, dicocokkan dengan pola tadi. Jadi kalau pada gen pertama polanya 1, maka berarti komponennya harus ditukar dengan orang tua kedua untuk menghasilkan anaknya. Oke, berarti ini ditukar apa enggak? Polanya yang ini. Polanya ditukar apa enggak ini? Ditukar. Ditukar kan? Berarti nilainya 0. Ini tidak ditukar berarti ini 2, 3 ini enggak ditukar berarti dia tetap. Ini 0, 1. Nomor 4 ini ditukar berarti akan menjadi 1. 5, 6 tidak ditukar berarti tetap 1, 1. Oke? Tadi yang nanya sudah jelas? Maaf, tadi hilang suaranya, Bu. Oh, hilang. Nggak jelas karena hilang. Oke. Ya, saya contohkan yang anak yang kedua ya, Mas. Kalau hilang nggak bisa ngabarin saya juga. Oke. Untuk anak yang kedua, bisa didengarkan, Mas? Putus-putus? Halo? Bisa, Bu. Bisa. Bisa. Untuk anak yang kedua, melihat dari orang tua yang kedua, ini polanya 1, berarti ditukar kan, Mas? Ditukar apa enggak? Halo? Halo ya, Bu. Ditukar. Berarti yang awalnya 0 menjadi, untuk anaknya menjadi 1. Oke? Selanjutnya nomor 2, 3, ini karena dia 0, 0, maka tidak ditukar. Halo, Bu. Iya. Oke, nanti kursus sama temenmu ya, gitu, via WA. Ya, intinya gitu ya. Kalau 0 ditukar, kalau 1 ditukar, kalau 0 nggak ditukar, gitu aja. Oke, jadi ini 1, 1, 1. Ini nanti saya share juga PPT-nya. PPT yang ada suaranya. Kemudian ini adalah 0, kemudian ini 0 itu tidak ditukar berarti 0, 1. Oke, seperti itu untuk biner. Oke ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah untuk pengkodean real. Realnya saya skip dulu deh, gitu, karena ini lebih gampang. Yang ingin saya cover hari ini yang permutasi dulu, minggu depan mungkin yang real juga. Oke, selanjutnya untuk pengkodean permutasi dulu, karena yang akan banyak kita program minggu depan itu targetnya saya sudah masuk program untuk yang biner, berarti kita pada program knapsack. Kalau permutasi gitu, itu crossover-nya tidak bisa seperti tadi karena syarat dari permutasi tadi adalah bilangnya tidak boleh ada yang sama. Jadi misalkan asal saya tukar itu nanti bisa jadi angkanya ada yang sama. Oleh karena itu di sini ada 3 macam metode yang biasanya dipakai gitu. Yang pertama adalah order crossover, yang kedua adalah partially map crossover, yang ketiga adalah cycle crossover. Saya bacakan penjelasannya sepertinya akan tidak begitu bermanfaat karena tambah membingungkan. Saya langsung pada contohnya saja. Kalau order crossover itu seperti ini.
Jadi misalkan saya mempunyai individu atau orang tua 1 dan orang tua 2 seperti ini. 152764883. Order itu artinya urutan ya. Berarti nanti kita akan mempertahankan urutan. Jadi yang dimaksud order itu mempertahankan urutan. Nah, untuk metode ini kita membutuhkan 2 titik untuk memotong seperti tadi. Jadi di sini dalam pemrograman biasanya kita generate 2 number antara ini sejumlah gennya, berarti di sini 2 dan 5 gitu nanti. Berarti di antara 2 titik tersebut adalah istilahnya titik yang kita pertahankan dulu awalnya. Jadi anak yang pertama itu mempertahankan nilai gen pada 2 titik tersebut. Jadi pada gen di antara 2 titik tersebut. Jadi di sini 276 dipertahankan. Untuk anak pertama dari orang tua pertama itu yang dipertahankan hanya ini 276. Untuk anak kedua yang dipertahankan hanya 184. Kemudian sisanya diambil dari mana? Sisanya diambil dari orang tua yang kedua. Jadi mengikuti urutan yang orang tua yang kedua. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti ini. 276 kita kemudian melihat orang tua yang kedua. Setelah ini, setelah titik ini, komponen pertamanya berapa di orang tua kedua di sini? Komponennya nilainya berapa? Pada orang tua kedua, 6. Maka harusnya di sini isinya adalah 6. Tapi tadi kita ingat 6 itu tidak boleh double, maka kita tidak tulis. Kemudian setelah 6 itu urutannya apa setelah itu? 7. Maka kita tulis 7. Ternyata 7 juga sudah ada di sini. Kan nggak boleh ada 2. Maka lanjutkan lagi. Selanjutnya berarti adalah 5. Oke, paham? Kemudian dilanjutkan terus muter dari sini urutannya balik ke sini dengan urutan orang tua kedua. Habis 5, kemudian 3, kemudian 2. Tapi 2 tidak boleh karena sudah ada 2 di sini. Kemudian berarti 1. Kemudian yang di sini dilanjutkan sampai sebelum titik ini. Berarti di sini adalah 8 dan 4. Bisa dipahami untuk anak 1? Bisa, Bu. Oke. Paham, Bu. Untuk anak 2 sama, berarti yang dipertahankan adalah antara 2 titik itu. Kemudian sisanya mengambil dari orang tua 1, menyesuaikan urutan di orang tua 1. Jadi habis itu harusnya 48, tapi dia sudah ada di situ, maka selanjutnya adalah 3, kemudian 1 sudah ada, 3, 5, kemudian 2, kemudian 7, 6. Oke. Jadi seperti itu untuk order. Tidak ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan. Oke. Yang kedua adalah cycle. Kalau cycle itu algoritmanya ada di sini. Saya langsung prakteknya karena algoritmanya nanti akan membuat Anda tambah bingung. Untuk cycle, caranya adalah seperti ini. Jadi awalnya kita membuat cycle di antara 2 orang tua ini. Apa yang namanya cycle? Cycle itu seperti ini. Gen pertama isinya 8, saya tarik ke gen pertama di orang tua 2. Kemudian 0 ini di orang tua pertama ada di mana? Di sini. Kemudian ke bawah, ini 9, saya cari 9-nya ada di mana. Kemudian ternyata bawahnya 8. Ini adalah cycle yang pertama. Cycle pertama berarti ini, 8, 3 kolom ini. Jelas atau tidak? Atau saya ulang lagi untuk menggambar cycle? Diulang, Bu. Oke, saya ulang Bingung, ya. Bu. Bingung. Oke. Jadi awalnya dimulai dari nilai yang pertama. Ini 8 ke 0. Kita lihat 0 itu di orang tua pertama di mana? Di sini kita tarik garis 0. Sudah, yang lagging sudah ya. 0. Kemudian 0 itu adalah komponen terakhir. Komponen terakhir di parent kedua itu 9. Jadi kita tarik garis ke 9.
Kemudian mencari 9 di parent pertama itu di mana? Di sini. Kemudian di bawahnya, atau ya istilahnya di bawahnya apa yang korespondensinya apa? 8. Berarti kalau 8 saya cek lagi, ini kembali ke sini. Berarti ini satu cycle. Oke? Oke, Bu. Oke. Yang kedua, cycle yang kedua dimulai dari gen yang kedua. Berarti 4, 1. 1 di sini ada di sini. 1 ke 7. 7 ke 2. 2 ke 5. 5 ke 6. 6 ke 4. Terus sudah selesai. Nanti silakan dicoba gitu. Karena ini akan jadi tugas nanti. Jadi nggak masalah. Ini cycle yang kedua. Kemudian cycle yang ketiga yang belum masuk tinggal yang angka 3 saja. Jadi saya pakai warna hijau. Cycle yang ketiga hanya ini saja. Jadi dia tidak ada temannya, 3 sendiri. Kemudian cara mendapatkan anaknya, anak 1 itu posisi pertama kita pertama menuliskan ini dulu. Cycle yang pertama dulu. Jadi awalnya untuk anak pertama, untuk cycle pertama saya pertahankan 8, tadi yang dipertahankan adalah 8, dari 8 ke 0, berarti 9 dan 0. Ini cycle pertama. Anak keduanya berarti diambil dari cycle pertama. Ini adalah 0, kemudian 8, 9. Oke? Kemudian cycle yang kedua itu adalah ditukar, berarti sekarang posisinya ditukar. Susah banget sih. Ya cuman mau bikin anak aja susah banget istilahnya ya gitu. Oke. Ditukar berarti yang awalnya jajarnya 4. Nah. Yang awalnya sampingnya 8 itu adalah 4, maka kita tukar mengikuti cycle yang kedua. Berarti sekarang adalah 1, yang cycle kedua dimasukkan. 2 yang merah ini. 1, 2, 3 nggak masuk. 1, 2, 4, kemudian 5, 6, 7. Aduh, maaf. 5, 6, 7, 9, 0. Oke, yang bawah juga sama untuk anak 2 itu ngambil dari cycle yang kedua tapi dari parent yang pertama. Jadi ini adalah 4, 7, kemudian ada 6, 2, 5, 1. Kemudian harusnya 3 ini ditukar juga, tapi kebetulan isinya sama, kita tuliskan 3. Jadi anak 1, anak 2-nya adalah ini. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Anak 2-nya adalah 0, 4. Sebentar, ini saya garis. 0, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1, 8, 9. 0, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1, 8, 9. Oke. Oke. Pusing atau tidak? Tidak, Bu. Oke ya. Sudah ada yang satu yang paham, nanti bisa tanya. Gimana? Yang aman ya? Oke. Yang terakhir, jadi pertemuan ini yang terakhir gitu, sisanya saya bahas minggu depan, adalah PMX atau partially map crossover. Jadi caranya bagaimana? Kalau partially map crossover, kita memakai 2 titik lagi seperti tadi. Jadi saya pakai titiknya adalah ini 3625, 3625 dan 3456. Nanti di antara 2 titik ini yang nilainya yang akan dipertahankan. Jadi anak yang pertama, kayaknya warnanya, anak yang pertama itu akan mempertahankan komponen 3625. Komponen lain akan diambilkan dari orang tua kedua, tapi kalau misalkan sudah ada akan dimappingkan. Mappingkannya seperti ini nanti. Misalkan ini ya, 789 kan di sini belum ada. 3625 sisanya dari orang tua kedua. Jadi 7 ini belum ada di sini. 8 juga belum ada, 9 juga belum ada. Kemudian ada 0 di sini belum ada juga. Sebentar. 0 belum ada.
1 juga belum ada, tapi 2 sudah ada di sini. 2 itu sudah ada, maka kita lihat mappingnya. Ini saya ngambil titiknya nggak bagus. Mappingnya 2 itu harusnya digantikan 5, jadi harusnya ini digantikan 5, tapi ternyata 5 sudah ada juga. Maka kita lihat mappingnya 5 itu berapa? Ternyata 6. Gitu. Ternyata 6 sudah ada juga di sini. Maka dimappingkan lagi 6 itu mappingnya berapa? Di sini mappingnya adalah 4. Maka di sini 0, 1, 2, 4. Bisa dipahami? Aman? Bisa, Bu. Oke. Anak kedua ini adalah 3, 4, 5, 6 yang dipertahankan. Gitu. Kemudian sisanya mengambil yang atas 1, 9, 0. Tidak tabrakan, yang di sini juga mengambil 8, 4, 7 harusnya. Tapi 4 itu sudah ada di sini. Maka kita cari mappingnya 4, kalau di atas itu berapa. Gitu. Jadi 4 itu direpresentasikan tadi ke 6, 6 ke 5, 5 baliknya ke 2. Berarti di sini adalah sebentar, saya kok kurang ini ya. 0, 1, 2, 4. 2-nya nggak ada, Bu, harusnya. Sebentar. Satu. Di anak 1. Ya, ini sudah saya coret. Oh ya, ini tadi kan untuk mappingnya ya, sudah dimappingkan ya, pantesan. Oke, jadi ini hasilnya adalah 2. Mappingnya adalah 2. Mapping dari 4. Yang mapping itu berarti kenapa dia disebut partially map crossover? Karena dia melakukan mapping pada sebagian gen. Jadi crossover yang dilakukan dengan memappingkan sebagian gen. Mana yang dimappingkan adalah titik-titik yang di antara 2 titik yang ditentukan tadi. Oke, jadi itu untuk crossover untuk permutasi. Nah, untuk yang ini, untuk yang real itu minggu depan saja daripada kebanyakan. Berarti minggu ini atau saya lanjutkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Ya, saya menurunkan target juga nanti. Tapi insya Allah cukup banget sih, waktunya cukup banget. Oke, jadi tugas minggu kedua itu ada beberapa. Yang pertama tadi apa? Ini ya, yang saya sebutkan tadi. Tadi kan untuk melakukan seleksi orang tua itu ada 2 macam. Yang pertama adalah roulette wheel. Yang kedua adalah turnamen. Silahkan Anda cari apa itu maksudnya dengan model turnamen atau metode turnamen. Silahkan ditulis penjelasan Anda. Tulis tangan aja ya. Jadi tugas ini tulis tangan aja. Kemudian yang kedua ini silahkan gambarkan roulette wheel-nya, kemudian individu mana yang dipanggil jika nilai random yang muncul adalah 0,5. Oke, kemudian yang ketiga ini. Oke, jadi ini crossover yang barusan saya jelaskan. Semoga bisa melatih pemahaman Anda gitu, maksudnya tidak terus asal, maksudnya bukan asal ya, tidak menguap gitu dengan mengerjakan ini. Pengumpulannya nanti saya kabari lebih lanjut via WA ya, karena saya masih menunggu kulon itu di setup oleh pusat. Oke, begitu. Ada yang belum absen? Tadi yang belum absen? Saya belum absen, Bu. Oscar, siapa? Iya, Bu, Oscar. Oke, mau absen sendiri aja deh, katanya nggak boleh ngabsenin. Oke, absen sendiri ya, Oscar. Satu lagi siapa? Kayaknya Rizal Rifai sudah ada, Mas Rizal Rifai? Iya, ada, Bu. Oke. Segera ya, biar kita segera menutup pertemuan ini. Nggak segera menutup sih. Oke, sip. Berarti demikian tadi untuk pertemuan ini, berarti saya sudah menjelaskan sampai crossover. Minggu depan saya lanjutkan untuk crossover yang bilangan real dan mutasi, bagaimana melakukan mutasi. Nanti ada beberapa macam juga, tapi secara umum tidak begitu susah sebenarnya GA itu. Kemudian bagaimana kita melakukan update generasi.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa di grup atau bisa nanya ke teman dulu. Tugasnya tadi silahkan dikerjakan. Update-nya nanti akan saya kabari via WA. Kalau saya belum ngabari, tolong diingatkan. Oke, selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.